Pendidik dan pelaku pendidikan, kalau kita lihat kenyataan sekarang ini bahwa pendidikan kita di Indonesia yang hanya menitik beratkan pada aspek penilaian pengetahuan saja atau knowledge, ini sudah kita rasakan, dan penilaian pengetahuan ini tidak diimbangi dengan kecakapan abad 21. Nah, di mana nanti anak-anak kita ini akan mengalami zaman yang seperti ini. Oleh karena itu, anak kita perlu dibekali, perlu disiapkan ya, seperti kecakapan komunikasi, kecakapan berpikir kritis, benar, dan berkolaborasi ini perlu kita bekali kepada putra-putri kita. Sehingga sekarang ini pemerintah berupaya untuk menyempurnakan kurikulum yang ada saat ini dengan lahirlah kurikulum Merdeka. Isinya ada Merdeka Mengajar dan juga Merdeka Belajar. Kita sebagai pelaku pendidikan seyogyanya mengetahui ya, apa itu arti dari pendidikan yang memerdekakan. Bagaimana konsep Ki Hajar Dewantoro. Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah proses pendidikan yang menuntun murid di dalam mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada pada diri anak dengan dilandasi kebebasan di dalam eksplorasi dan mengembangkan potensi-potensi tersebut. Sehingga anak-anak didik kita ini terbebas dari berbagai tekanan, baik itu tekanan dalam diri maupun tekanan yang berasal dari luar. Sehingga dalam diri anak ini akan muncul kemerdekaan dirinya karena tidak ada tekanan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, di dalam konsep pendidikan yang memerdekakan Ki Hajar Dewantara ini bahwa dalam kesehariannya, dalam praktek kesehariannya, bahwa pendidikan yang memerdekakan ini tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi pendidikan yang memerdekakan ini adalah harus dilandasi dari prinsip Among, ya. Prinsip Among, sebagaimana 3 pilar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handaya. Ini adalah 3 pilar prinsip Among yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian selain yang saya sampaikan di atas bahwa pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara lahir dan batinnya. Ini yang dulu yang tidak kita rasakan, juga tidak kita olah ya oleh anak-anak kita. Jadi kita tidak memperhatikan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini. Kemudian bahwa pendidikan yang memerdekakan ini adalah merupakan salah satu proses dari individu untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan dari terbebasnya individu tersebut dari berbagai tekanan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Yang pada akhirnya bahwa tujuan pendidikan yang memerdekakan ini adalah bagaimana tujuan juga dari pemerintah kita bahwa pendidikan nanti dapat mewujudkan kepada anak-anak didik kita mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sekian, terima kasih.